Demi Wira, akhirnya Buniar membongkar dan berterus terang kalau Wira adalah anak Ibu Sekar, di mana Ibu Sekar adalah pembantu di rumah Baraguna dulu. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Seharum Cinta Melati yang tayang pada hari ini. Seru banget ya guys ya episode kali ini karena kita melihat kalau Ibu Niar benar-benar sangat amat terpukul kehilangan sosok yang selama ini sayang banget sama dia, yaitu Wira. Wira ini merasa sangat amat dipermainkan nih guys. Dia merasa kalau dia hanyalah boneka yang selama ini digunakan untuk bisa memajukan perusahaan Baraguna. Padahal selama ini jati diri dia dipalsukan, jati diri dia tidak diberitahu faktanya seperti apa, dan siapa ibu kandung dan ayah kandungnya pun ya si Wira ini nggak tahu nih guys. Dan sekarang inilah saatnya Wira meminta hak dia untuk mengetahui siapa sebenarnya orang tua kandungnya kepada Ibu Niar dan kepada Renald Baraguna. Kalau untuk Pak Renald pastinya dia akan tetap berusaha untuk diam. Tapi begitupun dengan Ibu Niar nih sebenarnya ya guys ya. Cuma Ibu Niar ini ya berusaha gimana caranya untuk bisa memperbaiki hubungan dia dengan Wira juga. Dia merasa sangat amat kehilangan Wira. Dia bahkan sampai benar-benar sangat shock, masuk rumah sakit, panic attack, kemudian dia sangat amat histeris gitu kehilangan Wira. Karena memang Wira ini sudah berhasil lari dari keluarga Baraguna. Dia mengembalikan semua harta yang sudah diberikan oleh keluarga Baraguna untuk dia. Bahkan kartu kredit, uang pun semuanya dia kembalikan kepada keluarga Baraguna karena nggak mau ada lagi hubungan sedikit pun dengan keluarga Baraguna. Saking dia sangat amat kecewanya dengan keluarga Baraguna yang tega membohongi dia seperti itu. Namun sayang sekali, Mbak Ana ya. Kenapa ya Mbak Ana ini selalu blunder gitu ya guys ya, karena informasi penting yang semestinya diketahui oleh Wira dan Melati malah diberitahu kepada Aura, sehingga nanti Aura ini tuh bakalan ngaku-ngaku nih sebagai anak perempuan dari Ibu Niar Baraguna. Karena ya kalau setidaknya dia ngaku-ngaku sebagai anak perempuannya Niar Baraguna, ya setidaknya dia masih bisa mempertahankan harta dia. Dan kalaupun nanti dia sudah tidak dinyatakan hamil anak laki-laki lagi, ya tetap aja itu semua akan tetap membuat Niar sayang sama Aura dan akan menganggap Aura adalah anak dia yang hilang selama ini. Dan takutnya, dan itu semua akan bisa dijelaskan atau diluruskan sama Mbak Ananya nih guys, karena kan Mbak Ana ya yang menerima anak perempuan tersebut dari tangan Renald Baraguna. Mudah-mudahan saja nanti Mbak Ana tahu tanda lahirkah dari anak tersebut atau anak perempuan itu. Dan pada akhirnya Mbak Ana menyadari kalau ternyata tanda lahir itu dimiliki oleh Melati. Dan nantinya Bu Niar pun nanti juga ya pasti gak akan semudah itu dibohongi oleh Aura ya guys ya. Sehingga nanti Ibu Niar ini untuk memastikan apakah benar Aura ini yang mengaku sebagai anaknya, yaitu beneran anaknya gitu ya faktanya. Dia meminta untuk tes DNA, kemudian dia meminta juga untuk melihat apakah cocok darah dia dengan darahnya Pak Pras. Dan pastinya ini bakalan seru abis sih, karena pada akhirnya kejahatan dan kebohongan serta manipulasi dari si Aura ini bakalan ketahuan juga. Namun Mimin akan mengulasnya di video selanjutnya ya guys ya, tentang Aura yang nantinya bakalan ngaku-ngaku sebagai anaknya Ibu Niar. Kalau untuk sekarang kita akan menceritakan juga tentang Wira, Melati, dan Sila yang malah sangat amat bahagia gitu tinggal di kontrakan sederhana. Walaupun memang mereka sangat mengetahui ya kalau mereka ini ya dalam keadaan yang gak berada lah. Tapi entah kenapa kebahagiaan itu sangat amat muncul. Mereka semua bertiga bisa malah semakin dekat. Kemudian Sila juga malah semakin bahagia karena selalu ditemani oleh kedua orang tuanya. Melati pun juga merasa
plong pikirannya karena ya setidaknya sekarang Wira sudah tidak terikat lagi dengan keluarga Baraguna. Jadi ya gak ada alasan lagi untuk mereka tidak bahagia sekarang guys. Walaupun mereka tinggal di rumah yang sangat amat sederhana dan kecil seperti itu, bahkan Wira masih belum mendapatkan pekerjaan nih, tapi mereka merasakan ada kehangatan di keluarga kecil mereka ini, yang itulah momen yang sangat amat mereka tunggu-tunggu dari dulu. Karena memang setelah adanya Aura yang mengacak-ngacak rumah tangga mereka, kemudian adanya Buniar dan Pak Renald yang selalu saja memerintah hal-hal yang tidak masuk akal kepada Wira. Sekarang setelah Wira terlepas dari itu semua, tentu dia tidak bertanggung jawab kepada Aura, juga tidak bertanggung jawab lagi kepada keluarga Baraguna. Sehingga dia bisa fokus kepada Sila dan Melati saja. Dan itulah yang sangat amat dinanti-nantikan oleh Wira. Dan itu juga yang sangat amat membahagiakan hatinya Melati dan Sila, karena ya itulah yang mereka idam-idamkan selama ini. Bisa bersama, bisa bersatu, bisa bahagia, seneng dan dukanya tuh bareng-bareng gitu. Dan terbukti mereka sangat amat enjoy dengan kehidupan sederhana mereka yang sekarang. Dan Buniar sekarang, walaupun memang Buniar ini bergelimang harta, tapi ternyata bergelimang harta tidak membuat dia itu merasa bahagia juga nih guys, karena dia kehilangan sosok anak yang selama ini sayang banget sama dia, yang patuh sama dia. Walaupun Wira merasa kalau dia itu hanyalah boneka untuk keluarga Baraguna, tapi tetap aja di hatinya Ibu Niar 30 tahun ini adalah 30 tahun yang sangat amat membahagiakan bagi dia sebagai seorang ibu. Walaupun dia bukanlah ibu kandung dari Wira, tapi dia membesarkan Wira, mengajarkan Wira, kemudian sayang banget sama Wira. Bahkan Wira itu bisa menjadi obat untuk panic attack-nya Ibu Niar. Karena saking sayangnya nih seorang Wira ini kepada Ibu Niar. Jadi ya sebenarnya kasih sayang Ibu Niar kepada Wira itu tuh ya sama aja layaknya sebagai anak kandung. Cuma ya memang masih ada perasaan sakit hati lah, karena memang Ibu Sekar, di mana Ibu Sekar itu adalah ibu kandungnya Wira, ya bisa dibilang merebut Pak Helmi yang merupakan suami dari Ibu Niar waktu itu. Kemudian sekarang Wira pun juga pergi dan akan mencari Sekar. Jadi dia merasa sangat amat tidak terima gitu. Kenapa Sekar malah mengambil semua laki-laki yang dia sayangi dan dia cintai. Dan pada akhirnya ya Ibu Niar ini yang kita harapkan bisa menjadi sosok yang baik, ya akan kembali menjadi sosok yang ya seperti harimau ya guys ya, sangat amat menakutkan. Sebenarnya Mimin berharap kalau Ibu Niar ini bisa lebih membuka hati dan membuka pikiran dia. Kalau bisa ya dia jujur aja gitu kepada Wira, kalau sebenarnya Wira itu adalah anak asisten rumah tangga yang memang sudah bekerja lama di keluarga Baraguna yang bernama Ibu Sekar. Nah, Ibu Sekar ini dibayar untuk bisa hamil anak laki-laki seperti halnya Aura. Dan pada akhirnya Wira pun tersadar kalau dia itu ya ternyata memang diperuntukkan untuk keluarga Baraguna dan agar bisa menjalani perusahaan Baraguna ini. Dan setidaknya kalaupun memang itu sangat amat menyakitkan, ya si Wiranya jadi tahu gitu kalau sebenarnya dia masih mempunyai ibu kandung di luaran sana. Jadinya kan dia bisa ada waktu gitu untuk mencari ibu kandungnya ini dan bisa ya bisa dibilang membangun hubungan yang baik dulu lah dengan ibu kandungnya. Pengennya kan kayak gitu ya guys ya. Cuma karena memang ini sudah terlanjur dibohongi nih si Wiranya, gimana dia nggak kesel, gimana dia nggak marah. Dan sekarang Ibu Niar lah yang mestinya harus menyelesaikan semuanya. Dengan apa? Ya dengan jujur dan membongkar semuanya kepada Wira. Jujur kepada Wira kalau sebenarnya ya ibunya itu adalah Ibu Sekar ini, fotonya seperti ini. Dan ya walaupun memang sampai sekarang Ibu Niar pun nggak tahu di mana keberadaan Ibu Sekar, tapi setidaknya kalau Wira sudah tahu wajahnya ya pada akhirnya kan Wira tahu kalau ternyata ibu kandungnya itu adalah asisten rumah tangganya Aura sekarang. Nah, Ibu Sekar ini. Nah, kemudian ya kalau sekarang ya siap-siap aja Wira bakalan marah kepada keluarga Baraguna. Kemudian nanti jika dia tahu juga ternyata Ibu Sekar itu adalah ibu kandung dari Rifat, ya akhirnya dia tahu kalau ternyata Rifat itu adalah saudara kandung dia. Dan nantinya gimana juga nih ekspresinya Rifat setelah mengetahui tentang itu semua. Karena Rifat tentu sadar juga kalau sebenarnya
Wira pun juga tidak bersalah di gara-gara keluarga Baraguna ini. Jadi ya Wira itu ya bisa dibilang juga korban gitu, seperti halnya bapak kandungnya Rifat, kemudian ibu kandungnya Rifat juga ya bisa dibilang menjadi korban lah atas kejahatan keluarga Baraguna. Jadi nanti mereka bisa bersatu untuk bisa mengalahkan keluarga Baraguna ini. Sebenarnya kalau Buniar nggak tahu ya apakah dia nanti bakal menjadi sosok yang baik atau enggak. Tapi kalau jahat ya mudah-mudahan saja nanti keluarga Baraguna ini bisa dikalahkan oleh keluarganya Ibu Sekar. Dimana di keluarga Ibu Sekar itu ada Rifat, ada Melati, ada Wira, dan pastinya bakalan seru banget deh. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.